Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hadiah jam tangan mewah Presiden Prabowo kepada pemain timnas usai mengalahkan Cina menuai polemik karena menimbulkan kecemburuan atlet lain. Puncak arus balik Lebaran Idul Adha terjadi hari Senin di sejumlah stasiun kereta api di wilayah Semarang. Wisata Dusun Similir di Kabupaten Semarang menyajikan banyak wahana permainan dan spot foto yang ciamik. Puluhan ribu pemudik arus balik Lebaran Idul Adha berangkat dan tiba di sejumlah stasiun daerah operasi 4 Semarang. Puncak arus balik Lebaran Idul Adha diperkirakan terjadi hari Senin seiring berakhirnya libur panjang Idul Adha. Puluhan ribu pemudik arus balik libur Idul Adha berangkat dan tiba di stasiun daerah operasi 4 Semarang hari Senin. Data stasiun menyebutkan hingga Senin pagi lebih dari 27.000 pemudik arus balik diberangkatkan dari sejumlah stasiun di wilayah Daop 4 Semarang. Sedangkan penumpang yang tiba juga masih tinggi, lebih dari 26.000 penumpang. Pihak Daop 4 Semarang memperkirakan puncak arus balik Idul Adha berlangsung hingga Senin malam dengan perkiraan lebih dari 30.000 penumpang yang berangkat dan 29.000 penumpang yang tiba. Diperkirakan merupakan puncak tertinggi keberangkatan penumpang dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 4 Semarang ke berbagai kota di Pulau Jawa. Kita perkirakan sampai nanti malam lebih dari 30.000 penumpang berangkat. Sedangkan untuk kedatangan sendiri masih cukup tinggi, sekitar 29.000 penumpang tiba di stasiun-stasiun di wilayah Daop 4 Semarang. Selama perayaan Idul Adha, PT KAI Daop 4 Semarang mengoperasikan satu kereta tambahan, yakni kereta api Anjas Moro relasi Surabaya-Semarang-Jakarta dan menyediakan sebanyak lebih dari 97.000 tempat duduk. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Warga satu dusun di Banjarnegara patut diacungi jempol. Bagaimana tidak, pada Hari Raya Idul Adha tahun 2025, warga Dusun Batur dapat berkurban sebanyak 344 ekor yang terdiri dari sapi dan kambing. Hiruk-pikuk pembagian daging kurban terlihat di halaman madrasah. Mereka menunggu mendapat giliran untuk mendapatkan satu kantong daging. Namun siapa sangka daging kurban yang dibagikan ini berasal dari warga satu dusun kerajaan Desa Batur, Banjarnegara. Warga dusun kerajaan rutin menabung selama 1 tahun. Uang iuran yang mereka kumpulkan dibelikan 344 ekor hewan kurban yang terdiri dari 64 ekor sapi dan 280 ekor kambing. Biasanya warga membentuk beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 7-12 orang. Jumlah iuran untuk tabungan kurban berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Itu memang dari warga itu punya tradisi untuk menyisihkan atau menabung, dan itu tergantung daripada latar belakang mereka. Ada misalnya kalau pedagang di pasar, mereka menyisihkan satu pasar atau 2 hari sekali. Untuk para petani mungkin di kala panen mereka menyisihkan. Kemudian untuk ASN atau pegawai karyawan swasta biasanya setiap mereka dapat siltap atau gajian, mereka sisihkan untuk kurban. Karena melimpahnya daging kurban, pembagian tidak hanya dilakukan untuk warga setempat, tetapi juga dibagikan kepada warga yang tinggal di luar Banjarnegara seperti Wonosobo, Pekalongan, dan Magelang. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. 2 ekor kerbau yang hendak dijadikan hewan kurban di Masjid Mujahidin di Demak mengamuk dan menyerang warga saat hendak disembelih. Sejumlah warga dilarikan ke puskesmas karena menderita luka akibat diserang kerbau. Suasana penyembelihan hewan kurban di Masjid Mujahidin di Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak berubah menjadi kacau Sabtu siang.
Warga kocar-kacir karena diserang 2 ekor kerbau yang terlepas dan mengamuk saat hendak disembelih sebagai hewan kurban. Salah satu kerbau menyerang warga bahkan hingga ke dalam rumah. Sejumlah kendaraan warga juga tidak luput dari serangan kerbau. Bahkan warga berjatuhan di jalanan karena ikut diserang saat kerbau lari dari kejaran warga. Akibatnya sejumlah warga dilarikan ke puskesmas karena menderita luka akibat ditanduk kerbau. Ya, kerbau lari ya kan, lari terus saya nyelamatin bocah umur 4 tahunan lah, tak masukin ke rumah. Terus saya ngelihat kebo itu lagi nyeruduk orang itu kayak dianiaya sama kebo kan loh. Terus saya ikut narik tali yang ada di kebo itu, malah kebonya itu ngoyok saya. Yang satu parah karena kena sungu. Ya, diseruduk Mas ya? Diseruduk ya, sampai dijahit 8. Terus 2 kerbau akhirnya berhasil ditangkap warga sejauh 3 km di desa tetangga dan langsung disembelih sebagai hewan kurban. Ali Mustafiri melaporkan dari Demak. Perayaan Idul Adha membawa berkat tersendiri bagi warga Kampung Bustaman di Kota Semarang. Mereka banjir pesanan membersihkan kepala dan kaki hewan kurban yang baru dipotong. Pemandangan seperti ini selalu terlihat di Kampung Bustaman, Kota Semarang setiap perayaan Hari Raya Kurban. Warga membuka jasa membersihkan bulu, kepala, dan kaki hewan kurban yang baru saja dipotong. Jasa ini disebut warga sebagai bengkel kepala hewan. Perayaan Idul Adha memang selalu membawa berkah bagi warga Kampung Bustaman, terutama para ibu. Sejak pagi mereka sudah siap melayani pesanan membersihkan hewan kurban. Proses pembersihan dilakukan secara tradisional dengan durasi waktu antara 15 menit hingga 1 jam. Kepala dan kaki hewan kurban terlebih dahulu direbus dengan air panas. Baru kemudian bulu hewan ternak dicabut atau disikat hingga bersih. Setelah bersih baru dipotong menjadi beberapa bagian. Membersihkan kepala dan kaki hewan kurban sudah menjadi tradisi turun-temurun warga Kampung Bustaman. Tentu saja rezeki didapat juga tidak sedikit. Untuk membersihkan 1 kepala dan kaki kambing dipatok seharga Rp75.000. Sedangkan untuk kepala sapi lebih mahal lagi, mencapai ratusan ribu rupiah. Harganya Bu setiap membersihin kepala kambing sama sapi itu berapa Bu? Kalau sapi 450, kalau kambing 75. 75. Bu, untuk Idul Adha tahun ini bagaimana Bu? Ya ini lumayan sih Mas. Lumayan ya. Kalau kemarin ya berkurang. Ibunya bisa bersihin kepala itu sampai berapa Bu? Dari pagi. Dari pagi? Dari pagi udah tadi 2, terus sapi 2. Ini aku baru itu, kepala kambing 3 apa 4, terus sapi 2. Oh, berarti tahun ini ramai ya Bu? Iya. Bagian kepala kambing dan sapi biasanya diolah menjadi berbagai menu makanan enak seperti sop, gulai, dan tengkleng. Ali Mustafiri melaporkan dari Kota Semarang. Saat momen libur panjang, rasanya tak lengkap bila tak berkunjung ke objek wisata. Salah satu objek wisata yang wajib Anda kunjungi di Kabupaten Semarang yaitu Dusun Semilir. Tak hanya menyediakan banyak wahana, pengunjung juga disuguhkan dengan banyaknya spot foto yang ciamik. Wih, seru banget kan main perosotan pelangi? Meluncur dari ketinggian 30 meter membuat kita deg-degan sekaligus happy. Perosotan pelangi ini merupakan satu dari beberapa wahana favorit di Dusun Semilir loh. Tapi untuk mencoba perosotan pelangi ini, pengunjung harus bersabar karena mereka harus antre. Walaupun tadi naiknya kayak tinggi banget kan, agak merinding. Tapi pas sudah nyampe atas ternyata ya enak, sepoi-sepoi. Iya betul, seru. Ini baru pertama kali ke sini apa gimana? Iya, baru pertama kali. Setelah puas bermain perosotan, pengunjung dapat bermain salju. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun diperbolehkan menjajalnya.
Bagi Anda yang membawa buah hati, jangan lupa ajak mereka bermain di area playground khusus untuk anak-anak. Dijamin seru. Sebab playground ini merupakan playground terbesar di Indonesia. Luasnya aja sampai 5.000 meter persegi. Main perosotan sudah, main salju sudah, kini waktunya keliling naik perahu. Di wahana ini pengunjung dapat menikmati arsitektur unik bergaya Eropa. Cantik kan? Saat libur Idul Adha kemarin, pihak pengelola menghadirkan tema Semilir Japan Matsuri dengan vibes ala Jepang. Untuk menambah keseruan, pengunjung juga disuguhkan dengan berbagai pertunjukan. Jadi pengunjung itu datang ke Dusun Semilir itu tidak hanya untuk wisata saja, tapi nanti akan bisa melihat pertunjukan-pertunjukan yang menarik. Kita akan ada parade, karnaval, terus show-show pertunjukan tari-tarian Jepang, edukasi, terus nanti akan ada lomba-lomba juga. Biasanya pada hari libur, jumlah pengunjung Dusun Semilir meningkat signifikan. Biasanya kalau untuk long weekend itu kita peningkatan itu bisa sampai 50%, Mas. Kalau standarnya itu biasanya kalau hari weekend biasa itu kan kita di sekitar 3.000-4.000 pengunjung. Nah ini tuh kalau khusus long weekend biasanya kenaikannya tuh bisa sampai 6.000-an. Dusun Semilir di Bawen, Kabupaten Semarang tak hanya menawarkan liburan menyenangkan, tetapi juga dipenuhi spot Instagramable. Untuk masuk ke Dusun Semilir, pengunjung cukup membayar Rp120.000. Pengunjung dapat menikmati semua wahana. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.